Lima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Yaman muhajiran wa arada al-jihad faqala hal bil Yaman abuka qala na'am faqala hal azina lak faqala la faqala sallallahu alaihi wasallam farji' ila abawayka fasta'zinhuma fa in fa'ala faji'aha wa illa fabirrahuma mastata'ta fa inna dzalika khairum ma talqallaha bihi ba'da tauhid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah. Nikmat dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majelis silaturahim Darut Thabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus para usatidzah Sahibul Bait, Ustaz Samsuri, Bapak Ustaz Edi, Ustaz Dayat, Ustaz Al-Ghifari, tim IT, penyebar hoak Egi dan Abi. Ya, tim hadroh ya. Mudah-mudahan selalu diberikan barokah. Tangannya pada kapalan. Tapi insya Allah dapat syafaat. Lanjutan muzakarah kita dalam kitab Sulwatul Arifin. Yang lalu dikatakan bahwasanya taat kepada kedua orang tua wajib atas seorang anak. Sehingga seorang anak mau keluar menuntut ilmu yang sunnah, kalau orang tuanya nggak izinkan nggak bisa keluar. Ya. Mau menuntut ilmu yang sunnah, orang tuanya tidak izinkan, nggak boleh keluar. Karena dia wajib taat kepada orang tua. Sampai-sampai haji aja nggak boleh. Mau berangkat haji orang tuanya nggak izinkan. Oh, gue belum berangkat, masa lu dulu? Nah, nggak bisa. Harus izin orang. Atau jihad di jalan Allah. Perang. Mau jihad di jalan Allah, orang tuanya nggak izinin, nggak usah, nggak ikut perang. Berarti taat kepada orang tua mengalahkan perintah jihad di jalan Allah. Lima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, bagi apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan jaa ila Rasulillah, bahwasanya seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Yaman. Ada seorang pemuda datang dari Yaman ya kepada Rasul, muhajiran, hijrah dari Yaman ya. Wa aradal jihad, dan dia pengen jihad. Faqala, Rasulullah bertanya, hal bil Yamani abuka, apakah di Yaman, negeri Yaman masih ada bapakmu? Qala, itu pemuda menjawab, na'am, masih ada ya Rasulullah. Faqala lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, hal azina lak, apakah orang tuamu izinin kamu? Faqala la, enggak izinin ya Rasulullah. Ya. Datang dari Yaman ke Madinah minta izin sama Rasulullah mau ikut perang. Tapi Rasulullah tanya, di Yaman masih ada orang tua enggak? Masih. Orang tua izinin enggak? Kagak. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farji' ila abawaik. Inti pulang aja deh kepada kedua orang tua itu. Jangan ikut perang dulu, pulang dulu ya. Disuruh pulang sama Rasulullah. Fasta'zinhuma, minta izin kepada keduanya. Kalau bapak masih ada berarti minta izin sama
bapak. Karena Rasulullah tanya, apakah masih ada tuh orang tuamu? Dia jawab, masih ya Rasulullah. Kalau gitu pulang, minta izin sama keduanya. Fa'in fa'ala, kalau keduanya itu melakukan izin, mengizinkan kamu, faji'ah hadhi. Baru datang lagi kemari. Wa illa, kalau nggak izinin, babirrahuma, maka baktilah kepada keduanya, mastata'ta, semampu kamu. Lihat. Luar biasa itu. Mau jihad. Ini jihad luar biasa. Pahalanya kalau mati syahid. Tapi karena orang tua nggak izinin, nggak boleh itu jihad. Lihat taat sama orang tua bagaimana itu. Hah? Lagi cuma main game doang ya. Pak izin Pak mau main game. Tar dulu, nggak boleh. Nggak boleh. Jangan game kalah. Orang tua kalah main game. Tua kalah permainan. Mau perang aja nggak boleh. Wajib taat kepada orang tua. Baktilah kepada keduanya mastata'ta, semampu kamu. Wa inna dzalika, maka sesungguhnya hal itu khairun, lebih baik. Ma talqallaha bihi ba'da tauhid, lebih baik bagimu ketika kau jumpa dengan Allah setelah tauhid. Orang kalau berjumpa dengan Allah meninggal dunia nggak bawa tauhid, nggak bawa iman, habis, kekal dalam neraka. Ya, orang-orang kalau meninggal dunia nggak bawa tauhid, nggak beriman kepada Allah, matinya kan kafir berarti, kekal di dalam neraka. Tapi kalau bawa iman kepada Allah, selamat kita. Makanya kita minta sama Allah, amitna alal iman, amitna alal Islam. Matikan kami dalam iman, matikan kami dalam Islam. Ya, lagi matikan kami dalam husnul khatimah. Ya. Jadi habis tauhid, jumpa dengan Allah, sebaik-baik itu adalah bakti kepada orang tua. Jadi taat kepada orang tua, bakti kepada orang tua itu merupakan ya afdolnya itu setelah tauhid kepada Allah. Wa jaa akharun ilaihi yastashiruhu fil ghazwi. Dan datang yang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta petunjuk kepada Nabi di dalam peperangan. Ya, minta petunjuk buat ikut perang. Faqala, lalu Nabi berkata, alaka walidatun, apakah kamu masih punya emak? Orang sini kan manggil emak ya. Emak apa mami? Oh, keren banget mami. Makan pakai oncom manggil mami. Mami makan dong. Pakai apaan? Oncom. Gak pantas ya. Makan oncom panggil mami. Emak deh udah emak. Kalau manggil emak kan enak. Makan oncom, makan kangkung masih pantas tuh. Manggilnya emak. Apalagi ibu. Alaka walidatun, apakah kamu masih punya emak? Ibu, qala na'am. Lalu orang itu menjawab, na'am, masih ada. Qala falzimha. Kata Nabi, udah lazimkan kepada ibumu itu. Fa innal jannata 'inda rijlaiha. Maka sesungguhnya surga itu di bawah atau di sisi dua kaki ibumu. Surga. Ya, anak yang durhaka sama orang tua, sama ibunya terutama, kalau dia minta maaf, pantasnya cuci kaki maknya. Cuci, walaupun nggak ada perintah tuh minum kobokan kaki ibunya, paling kagak bersihin deh kaki maknya, cium supaya dia mendapat ridho dari orang tuanya, dari ibunya terutama. Waqad warada fil hadisi, dan sungguh telah warid di dalam hadis. Bainal barri wa bainal anbiya darajatun wa bainal aqi wa iblisa darokatun. Ya. Datang dalam hadis,
antara anak yang bakti sama orang tua dengan para nabi itu antaranya itu jaraknya cuma 1 derajat. 1 derajat. Nih nabi derajatnya segini nih. Ini anak yang bakti sama orang tua sedikit aja 1 tanggai. Luar biasa. Para nabi derajatnya tinggi. Orang yang bakti sama orang tuanya derajatnya di bawah sedikit. Di bawah sedikit para nabi. Hebat gak? Hebat. Bakti dengan Allah. Sembah Allah. Tapi sama orang tua doraka. Durhaka. Udah. Allah gak demen. Allah ikut murka. Murka. Pagi-pagi bikin redo Allah, pagi-pagi bikin marah orang tua, Allah nggak jadi redo, Allah nggak jadi redo. Sebaliknya pagi-pagi bikin marah Allah, tapi orang tua redo, Allah nggak jadi marah. Nah, anak-anak muda nih, bakti sama orang tua, senengin orang tua, bikin orang tua bahagia. Jadilah anak yang bakti kepada kedua orang tua. Kamu akan bahagia dunia dan akhirat. Derajat anak yang bakti sama orang tua sama nabi segitu. Ya, jaraknya. Bainal bar wa bainal anbiya darajatun. Cuma 1 derajat. Wa bainal agi wa iblisa darokatun. Sedangkan jarak antara iblis sama anak yang durhaka sama orang tua ya segitu 1 darokah. Kalau iblis itu darokahnya tuh paling bawel, anak yang durhaka sama orang tua tuh sedikit lebih tinggi dari iblis. Paham nggak? Derajat kan di atas, kalau darokah di bawah. Kalau naik ke atas itu namanya darajat, tinggi. Kalau ke bawah nih nyungsep itu namanya darokah. Anak yang bakti sama orang tua derajatnya segini nih sama nabi. Ya beda-beda tipis deh. Tapi yang durhaka sama orang tua nyungsepnya ke bawah itu sama iblis ya satu lapis doang. Iya, beda selembar dah. Lihat. Mau dapat derajat di bawah para nabi atau mau dapat darokah ya di atas iblis dikit, tinggal pilih kita. Jadilah anak yang bakti orang tua maka derajatmu di bawah para nabi. Tapi kalau durhaka ya Allah di atas iblis dikit. Nauzubillah min. Fa'awwalun nasi alladhina yuriduna al-hawdha al-barrun. Maka manusia yang paling pertama yang ingin menuju kepada haud telaganya Rasulullah dan dia dapat langsung telaga itu diminumin sama Rasulullah, itu yang pertama kali al-barrun, anak-anak yang bakti orang tua. Awal manusia tuh habis nyebrang Sirat, Rasulullah menanti dengan telaganya Al-Kausar siap kasih minum umatnya. Yang pertama kali maranin tuh yang pertama kali anak-anak yang bakti orang tua. Al-awwalun. Fa awwalun nas allazina yuriduna al-haud al-bahr. Wa awwalu man yashrabu min al-haudi al-barrun. Yang maranin telaga nomor 1 anak yang bakti orang tua. Yang pertama kali minum telaga itu anak yang bakti orang tua. Wa awwalu may yanzuru ilallah al-barrun. Dan yang pertama kali bisa memandang Allah adalah mereka yang bakti orang tuanya. Ada lagi keistimewaan yang melebihi keistimewaan bakti orang tua. Lihat deh.
Hebat ya. Makanya kalau orang tua masih hidup beruntung, bakti. Maka langsung akan mudah masuk ke dalam surganya Allah. Derajatnya tinggi. An Mu'adz bin Jabal Galah, daripada Mu'adz bin Jabal berkata beliau, Kallamallahu ta'ala 'abdahu Musa salasata alafin wa khamsimi'ati kalimatin wa qala fi akhiri kalamihi kala ya Rab awsini kala usika bi ummika hatta gala tis'a marrat fagala ausini fagala usika bi abik hatta gala salasa marrat. Daripada Mu'adz bin Jabal berkata beliau, Allah berbicara dengan hambanya yang bernama Musa 3.500 kalimat. Makanya Nabi Musa mendapat gelarkan Kalimullah karena wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa itu dengan beberapa pembicaraan. Kata Mu'adz bin Jabal itu pembicaraan kalimat itu ada 3.500 kalimat. Jumlah katanya itu, jumlah kalimat. Berapa? 3.500. Wagala bi akhiri kalami. Ya. Dan pada akhir-akhir kalamnya itu Nabi Musa berkata, Ya Rabb, ausini. Ya Allah, berikan aku wasiat. Berikan aku wasiat. Qala, lalu Allah berfirman, usika bi ummika. Aku berwasiat kepadamu dengan ibumu. Di akhir-akhir kalam tuh yang 3.500, Nabi Musa minta kepada Allah, nasihatkan aku ya Rabb, wasiatkan aku ya Allah. Allah cuma wasiatin, usika bi ummik. Aku berwasiat kepada ibumu. Berwasiat kepadamu dengan ibumu. Maknanya aku berwasiat kepadamu, baktilah kamu kepada ibu. Hatta galatis amarat. Sampai Nabi Musa mengulang-ulang minta wasiat kepada Allah 9 kali dan 9-9-nya dijawab ummuka, usika bi ummika, usika bi ummika, usika bi ummika 9 kali. Setelah 9 kali pagala ausini, wasiatkan aku ya Rabb, pagala usika bi abika hatta gala salasa marat. Setelah 9 kali Nabi Musa minta lagi wasiat kepada Allah. Allah mengatakan usika bi abika, aku wasiatkan kepadamu dengan bapak. Maknanya bakti sama bapak. 9 kali ibu, 3 kali bapak. 3 kali ibu, 1 kali. Nah, itu bandingannya. 3:1. Yang lalu saya bilang kan, kenapa memang 3 kali? Karena ibumu yang mengandungmu, ibumu yang melahirkanmu, ibumu yang neteinmu. Nah sekarang taunya netek aja nih, menyusui. Tumagala, kemudian Allah berfirman, Ya Musa isma' anni, isma' minni haqqan aqul. Musa, dengarkan dariku secara baik, dengan benar. Aku berfirman, annahu man barra walidai, bahwasanya orang siapa saja orang yang bakti kepada kedua orang tuanya, kutiba lahu fid dunya waliyan, dicatat oleh Allah di dunia sebagai wali. Ini firman Allah kepada Nabi Musa. Dengerin ya Musa baik-baik, dengan benar.
apa yang aku ucapin, apa yang aku firmankan. Siapa aja yang bakti kepada orang tuanya, aku catat dia di dunia sebagai wali. Wafil kabri mu'nisa, di kuburan dia bakal senang. Wafil mahsyari rahiman, di padang mahsyar dia akan dikasihi Allah. Jadi rahim. Wa ala sirati dalilan, di sirat dia bakal mendapatkan dalil, petunjuk, selamat jadi. Wafil jannati muhdisan, yukallimuni bila wasitatin wala turjuman. Di sorga dia bakal berbicara dengan Allah tanpa perantara dan tanpa penterjemah. Nggak butuh yang terjemahin, langsung Allah berfirman, berkata kepadanya di sorga, dia dialog kepada Allah di sorga dan dia paham. Nggak perlu. Ya Musa illa in rada ridahuma, ya inna ridahuma ridan fiyya, ya wa sukhtuhuma sukhti. Ya Musa, Allah ingatlah, bukan ilah, Allah ingatlah, inna ridahuma, bahwasanya ridha keduanya itu ridon fi, adalah ridhonya aku. Ridha kedua orang tua adalah ridho aku, kata Allah. Wa sukhtahuma, dan murkanya keduanya sukhti, adalah murkaku. Ridho orang tua, ridho aku, kata Allah. Murkanya orang tua, murkanya aku. Kok bisa begitu? Karena kita yang lahirin orang tua kita. Kalau nggak ada orang tua, nggak jadi kita di sini, nggak hidup gitu. Ya pantas lah. Walaupun yang menciptakan Allah, yang mentakdirkan Allah, tapi Allah jadikan sabab orang tua kita itu yang menyebabkan kita lahir di muka. Wajar kalau kita berterima kasih. Wajar kalau kita bakti kepada orang tua. Dan lagi kalau kita bakti sama orang tua, Allah girang, Allah jadikan pahala derajat yang besar buat anak yang bakti sama orang tua. Ya Musa, law anna agal walidain laqiyani bi a'malil anbiya. Ya Musa, kata Allah, sekiranya anak-anak yang durhaka sama kedua orang tuanya, laqiyani, berjumpa dengan aku nanti di akhirat, bi'amalil anbiya, dengan bawa amal-amal para nabi. Nah, orang amalannya amalan para nabi, tapi durhaka sama orang tua, apa kata Allah? Lam akbal, aku nggak terima. Bagaimana sembahyang jarang-jarang sama orang tua durhaka? Bagaimana kerjanya maksiat orang tua durhaka, tambah nyungsep. Yang beramal dengan amalan Nabi aja tuh, beramal seperti amalan para Nabi, tapi durhaka sama orang tua, Allah nggak terima amalannya. Wa ja'altu masirahu ilal nar, dan aku jadikan tempat kembali neraka. Anak yang durhaka sama orang tua, biar kata beramalnya hebat. Amalannya hebat kayak amalan Nabi, tetap Allah nggak terima dan tempatnya di neraka. Bagaimana yang amalannya? Ya Allah, numpang lewat. Nauzubillah. Mudah-mudahan mendengar ini pembahasan dari awal sampai akhir ini, kita bakti sama orang tua kita. Karena kalau kita bakti sama orang tua kita, berarti keberuntungan kembali kepada kita. Kita akan dapat derajat yang tinggi, 1 derajat di bawah para nabi. Tapi kalau durhaka, ya Allah, darokah, nungsep ke bawah. Ame iblis dikit, iblis di bawah, kita di atas dikit. Nauzubillah. Ya, orang anak yang bakti sama orang tua di dunia dicatat wali Allah. Jadi wali, di kuburan nikmat, dihubir Allah. Ya, dapat kesenangan kubur. Di padang mahsyar dirahiman, di sirat jalannya enak, ada dalilnya, ada dalilan petunjuk. Di surga dia alam Allah langsung. Ya Allah, berikanlah kami taufik hidayahmu agar bisa berbakti kepada kedua orang tua kami, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia.
Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya